Welcome back to channel Mute Math. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Mute Math. Video kali ini hanya akan membahas soal saja, dan pembahasan soal ini saya batasi hanya 5 soal per video ya teman-teman, dan nyambung terus. Buat teman-teman yang mau soalnya, silakan teman-teman ketik alamat email teman-teman di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Soal kali ini akan dibahas adalah tentang masalah vektor. Kita langsung saja ya. Soal yang pertama, jika vektor A 1, 2, 3 dan vektor B 5, 4, min 1 dan C 4, 1, min 1, 1, maka A plus 2B min 3C sama dengan oh ya teman-teman, kali ini saya juga akan menggunakan GeoGebra sebagai alat bukti ya teman-teman, untuk mengkonfirmasi jawaban kita benar apa enggak, kurang lebih seperti itu ya. Oke, A plus 2B min C, yang A nya itu 1, 2, 3 dikali 2B, nah perkaliannya 2 kali 5, 2 kali 4, 2 kali min 1, dan min 3 kali 4, min 3 kali min 1, min 3 kali 1 teman-teman. Hasilnya 1, 2, 3, 10, 8 min 2, min 12, min 3, 3. Untuk penjumlahan pengurangan untuk vektor ini teman-teman insya Allah udah pada bisa ya. Hasilnya adalah min 1, 13, dan 2. Ini hasilnya. Oke. Mudah ya teman-teman ya untuk soal pertama ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, jika AB sama dengan 136, maka 4AB. Nah ini perkalian skala teman-teman ya, perkalian skala dengan vektor, berarti 4AB itu 4 dikali yang ini 136, 4 kali 136 sama dengan 4 kali 1, 4 kali 3, 4 kali 6, 4, 12, dan 24. Nah, selesai gini. Ini bukan karena ini teman-teman ya, kok soal yang dibahas gampang-gampang. Ini dari soal yang pertama. Nah, nanti kalau teman-teman lihat saya kirimi soal-soalnya ya, soal-soal yang pertama ini gampang, nanti kesana-sananya gampang juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi untuk 2 ini memang cepat begini saja ya, karena memang dalam soalnya seperti ini. Kita lanjut ke yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, titik A 32 min 1, B nya 1, 2 min 1, dan C nya 7, P min 1, 5. Segaris untuk nilai P. Ini teman-teman, kita menentukan nilai P min 1 ini berapa nih. Ini tuh ceritanya gini, ada titik A, ada titik B, ada titik C, ini tuh segaris, satu garis gitu. Nah kalau ini satu garis, lalu titik P nya ini berapa gitu, nilainya P berapa. Oke, kita jawab gini teman-teman. Untuk menjawab soal ini sebenarnya ini gampang saja. Kita ambil sampel titik X, yaitu 3. Nah maksudnya 3 ini kan X ya teman-teman, ini X, ini Y, ini Z gitu ya. Berarti ambil yang X ini 3, ini 1, ini 7, 3, 1, 7. Kita lihat perbandingannya. Untuk 3, 1, 7 itu perbandingannya adalah, nah ini kayak gini, ini min 2, dan ini berapa, 6 ya. 3 dikurang min 2, 1, 1 ditambah 6, 7. Posisi P ini ada di Y, berarti ini 2, P min 1, 2, min 2, dan P min 1. Nah kalau dilihatnya maka perbandingan Y adalah 2 min 2 P1. Nah 2 min 2 P1 itu berapa? Ini perbandingan teman-teman. 2 ke min 2 itu ada min 4, dan min 2 ke ini P1 itu kenapa yang di sini 12 kan gini. Kalau ini perbandingannya min 2 sama 6, berarti ini adalah 2 kali perbandingan dari sini teman-teman ya, 2 kali perbandingan. Ini min 2, 6,
ini min 4, oh berarti ini 12 gitu. Min 2, 12, berarti di sini berapa gitu selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah maka P-1 sama dengan 10, berarti P-nya sama dengan 11. Gitu teman-teman ya. Berarti nilai P-nya sama dengan 11. Oke, sekarang kita coba buktikan benar nggak kalau P-nya 11 atau dari P-1 ini 10 itu sejajar. Kita oke. Di soal yang tadi, teman-teman, ini ada 32 min 1 ya. Sekarang kita bikin sini. Di GeoGebra ini teman-teman, kalau untuk mengetik sebuah titik, teman-teman harus pakai huruf kapital. Kalau pakai huruf kecil itu berarti vektor 32 min 1. Oke. 32 min 1. Nih. Selanjutnya untuk titik B-nya adalah 1 min 21. B 1 min 21. Nah, sekarang kita titik C. Nah, C itu tadi kita sudah dapat nilai P-nya adalah 11, berarti nilai P-1 sama dengan 10, berarti 7 10 min 5. 7 10 min 5. Nah, apakah dia sejajar teman-teman? Coba kita cek apakah ini sejajar. Nah, seperti ini. Untuk membuktikannya kita tinggal telusuri aja pakai ini. Oh, bentar. Nah, apakah sejajar? Kita cek. Sejajar tidak teman-teman? Ini. Nah, ternyata sejajar teman-teman ya. Berarti jawabannya benar. Ya. Jawabannya adalah benar. 7, 10 dan min 5. 7, 10 berarti P-nya adalah 11. Oke teman-teman. Lanjut ke soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan A4 min 1 2, B 1 3 min 1 dan C 1 4 6 koordinat titik berat ABC. Nah ini teman-teman, koordinat titik berat ABC. Teman-teman harus paham yang dimaksud dengan titik berat itu adalah titik tengah, sebuah titik di tengah-tengah segitiga yang kalau ditarik garis dari sudutnya pasti membagi dua garis yang lain ya. Nanti kita buktikan lagi dengan cara GeoGebra lagi ya teman-teman. Yang pertama adalah mencari titik tengah antara dua titik. Nah ini bebas aja sebenarnya teman-teman. Saya ambil misal aja titiknya adalah titik AB, mencari titik tengahnya ya. Nah titik tengah AB itu berarti setengah dari 4 tambah 1 ini teman-teman ya. Ini sesuai posisinya, berarti X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z gitu teman-teman ya. Berarti 4 tambah 1 min 1 tambah 3 dan 2 tambah min 1 sama dengan, nah ini kan, ini 5, ini 2, ini 1 kali setengah. Nah hasilnya adalah 2,5, 1 dan 0,5. Ini hasilnya teman-teman, 2,5, 1 dan 0,5. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah gini teman-teman, misalkan titik tengah A B itu adalah kita kasih nama E. Nah yang ini nih kita kasih nama ini adalah titik E misalkan gitu. Dan titik berat ABC adalah D. Nah titik berat ABC misalkan adalah kita kasih nama D karena sebuah titik berat. Maka CDE adalah titik-titik yang sejajar atau segaris. Nah CDE ini pasti segaris teman-teman. CDE titik tengah AB dengan titik berat dengan sebuah titik C gitu kan,
itu pasti segaris. Nah, dengan perbandingan CD dan DE-nya adalah seperti ini. CD dan DE-nya adalah 2:1. Ya. Sepertinya akan selalu 2:1 ya, teman-teman ya. Kalau misalkan segitiga yang terbentuknya adalah segitiga sama kaki, segitiga sama kaki ya. Oke. Kita seperti ini teman-teman. Kalau digambarin berarti C 2, ini D, ini 1, ini E. Nah, nanti kita akan mengkonfirmasi apakah benar gitu ya, perbandingannya 2:1 seperti itu teman-teman ya. Cuman memang kebanyakan untuk soal titik berat perbandingannya adalah 2:1 gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Berarti ini yang menggunakan rumus seperti ini perbandingannya ya. Rumus ini udah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Berarti ini yang 1 dikali titik C yang 2, yang 1 dikali titik C yang 2 dikali titik E, gitu aja ya. Tukerin ini kali ini kali ini gitu teman-teman. Berarti 1 dikali 146. Nah, 146 kan titik C nih, 146 titik C, tambah 2 dikali 2,5, 1 0,5. Nah, ini 2,5 teman, ini ada titik E. Per bawahnya ya ini jumlahan dari perbandingannya 2 tambah 1. Hasilnya 1 dikali 146 tetap 146. 2 dikali 2,5, 1 dan 0,5 adalah 521/3. Hasilnya adalah 146 tambah 521 sama dengan 667/3. Nah, ini kita bagi semua. 6/3 sama dengan 2, 6/3 sama dengan 2, 7/3 sama dengan 2,33. Ini jawabannya teman-teman ya. Berarti ini adalah yang koordinat. Ini adalah titik D gitu ya. Titik D itu dimana tadi adalah merupakan koordinat titik berat. Koordinat titik berat. Oke. Sekarang kita coba untuk menggambarkannya di GeoGebra teman-teman. Oke. Ini saya hapus dulu. Nih teman-teman, tadi itu ada titik, kita lihat titik A 4-1,2. Saya tulis A 4-1,2. Oke. Lalu kita tulis lagi yang B nya adalah B 1,3-1, B 1,3-1. Oke. Sekarang kita yang C sama dengan yang C nya adalah 146. C 146. Nah, oke. Kita buat ini segitiga teman-teman ya. Kita hilangkan dulu ininya. Biar lalu kita hubungkan dengan ini. Nah, sekarang kita akan mencari titik berat. Titik berat itu di mana? Kalau di GeoGebra enak, tinggal bilang aja titik, tinggal tulis ya, bukan bilang, sorry. Titik berat. Nah, di sini ada T1, udah. Nah, titik beratnya adalah 22,233 ya, teman-teman. Betul ya? Betul ya yang tadi ya, ini ya. Kita dapat adalah yang kita dapat di sini 22,23. Ini juga sama 22, ininya 2,33. Sama teman-teman ya. Oke. Gini. Dari mana kita tahunya perbandingannya adalah 2:1 ya. Ini kita coba gini teman-teman ya. Tadi kan saya ngambilnya adalah titik tengah AB. Saya coba ngambil begini teman-teman. Nah, titik tengah AB. Nah, lalu saya
hubungkan CDE. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita mencari titik tengah dulu AB, ya. Boleh sebenarnya teman-teman mau titik tengah AC, mau titik tengah BC, itu sebenarnya sama aja, nanti akan tetap lurus. Nanti akan saya buktikan di sini. Ini teman-teman, ini titik tengah AB itu ada E, maka ini semuanya lurus teman-teman ya. Kita tes saja, lurus ya teman-teman. Di sini, nah lurus kan teman-teman ya, membentuk sebuah garis lurus. Maksudnya titik-titiknya adalah sejajar. Lalu perbandingannya gimana? Kalau perbandingannya, kalau di sini, kalau saya pengen tahu misalkan ini ke titik ini, hasilnya adalah 4,29. Lalu titik ini ke titik ini, hasilnya adalah 2,15 ya, teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari hasil ini teman-teman, bentar saya gedekan. Nah, G ini 4,29 ini dari ini teman-teman nih, ada labelnya ini, itu nih, ruas garis CD, berarti ruas garis CD itu ini, ruas garis CD dari sini ke sini, dan yang 2,5 ini adalah ruas garis DE. Nah, ini ruas garis D ke E. Nah, lihat perbandingan teman-teman, perbandingannya 4,29 dengan 2,15. Ini hampir setengahnya sebenarnya teman-teman ya, walaupun mungkin 0, berapa ini, 4,29 ya, intinya hampir setengahnya. Jadi ini 2 kali ya sini ya. Jadi C ke D itu adalah 2 kali DE. Itu contoh ya teman-teman. Nah, tadi saya bilang boleh ngambil garis tengah mana aja. Nah, kita coba ngambil garis tengah yang mana aja. Sekarang kita ngambil garis tengah yang, misalkan saya mau ngambil garis tengah, apakah tetap lurus? Garis tengah, misalkan garis tengah C dan A nih, apakah tetap lurus? Tetap teman-teman ya, ini tetap lurus. Lihat nih, ini, nah ini, nah garis berat itu seperti ini teman-teman ya. Ketika ditarik ini pada titik tengah, membagi 2 sama besar, AF dan FC ini sama besar, sama panjang ya. Ketika ditarik dari B, DE, nah ini akan tetap tegak lurus gitu ya. Bagaimana kalau misalkan dengan CB? Nah, dengan CB misalkan ini B, ini C, kita lihat tengah-tengahnya, apakah lurus? Tetap lurus teman-teman. Ini nih, nah seperti ini ya. Jadi boleh tadi mengambil titik tengah itu bebas sebenarnya teman-teman. Boleh mau ngambil titik tengah A, B, A, C, B, C, bebas saja gitu teman-teman ya. Nanti perbandingannya kalau misalkan ini ADG, atau nih kalau ini BDF gitu teman-teman. Nah, tadi saya mengambilnya adalah dari CDE seperti ini. Lalu bagaimana panjangnya? Apakah akan selalu sama panjangnya, perbandingannya tadi? Karena ketika saya ngambil CDE itu perbandingannya adalah 2:1 ya. Kita lihat di sini ya, 2:1. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ambil ADG, apakah 2:1 juga? 2:1 itu bukan ukuran pas ya teman-teman ya, kurang lebihnya segitulah gitu ya. Nah, kita coba saja, kita cek saja bagaimana antara AD dengan DG, AD dan DG. 1, nah ini teman-teman, ini malah pas banget nih ya, 3,62 dengan 1,81. Nah, ini malah pas banget teman-teman, yang ini malah pas banget ya teman-teman. 1:2. Oke. Bagaimana dengan B, DF? Kita coba saja. B ke D, lalu D ke F. Sama teman-teman ya. 3,62 dan 1,81, berarti perbandingannya ada 2:1 teman-teman. Ya. Seperti itu. Maka untuk soal yang ditanyakan titik berat itu perbandingannya insya Allah akan selalu tetap 2:1, walaupun mungkin beda-beda dikit lah, beda-beda dikit. Maka hasilnya seperti ini. Dan di jawabannya itu teman-teman, di jawaban soal itu sebenarnya nggak ada hasil yang seperti ini tuh, nggak ada hasil yang 2,33 tuh nggak ada. Yang ada adalah
Nah, kalau nanti teman-teman minta soalnya dan saya kirim, pasti yang ada jawabannya ini 2, 2, ya 2 gitu. Nggak ada ya 3,3 nya ini nggak ada, ininya nggak ada. Oke, gitu teman-teman ya. Bisa dipahami kan? Kalau nggak paham putar aja lagi. Lanjut ke soal nomor 5. Udah ada garisnya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Titik R adalah terletak di antara titik P278 dan Q -1,1 yang membagi garis PQ dalam perbandingan 2:1. Maka koordinat R adalah, nah gambarnya kayak gini teman-teman ya. Nah, kurang lebih lah gambarnya begini. P ke R itu adalah 2 dan R ke Q nya adalah 1. PR RQ gitu teman-teman. Yang ditanya adalah yang R nya koordinat titik R ini berapa sih yang gitu ya, berapa ini. Nah, hasilnya kita hitung dengan cara yang tadi. Ini bukan dia lagi, ini adalah R teman-teman ya. R sama dengan sama ya, berarti ini jangan lupa kaliin ke sini dan yang ini kaliin ke sini gitu aja teman-teman ya. Berarti 127 kali 278, 278 itu adalah yang P ini, dan 2 dikali -1,1 dan ini adalah Q gitu ya. Bawahnya penjumlahan dari 2 tambah 1, 2 tambah 1 hasilnya sama dengan 278 tambah -2, 2 -2 bagi 3, 2 -2 habis, 7 tambah 2 9, 8 dikurang 2 6, bagi semuanya 0 bagi 3 tetap 0, 9 bagi 3 dapatnya 3, dan 6 bagi 3 dapatnya 2. Ini teman-teman, berarti ini adalah koordinat titik R. Koordinat titik R. Oke teman-teman ya, koordinat titik R seperti ini ya teman-teman, gampang lah kayak gini. Atau bisa juga teman-teman gini sebenarnya ya, kalau mau misalkan lupa dengan ini, agak-agak nebak-nebak dikit misalkan gini, nebak-nebak dikitnya gini teman-teman. Ini P, ini Q, perbandingannya adalah 2, 1. Teman-teman ini aja apa namanya, 21 ini jadiin langsung saja, kan Q itu ada di tengah-tengah ya, terletak di antara, bukan tengah-tengah deh, terletak di antara R itu terletak di antara P dan Q. Nah, kalaupun teman-teman mau ngambil misalkan gini, ini adalah 2, ini adalah 1, perbandingannya ini 2 dan 1. Nah ini, lalu teman-teman, oh ini perbandingan 2 dan 1 nih, berarti P ke R 2, R ke 1, ya udah. Melihat dari ininya, ini 2 dan ini -1, berarti turun teman-teman ya, arahnya ke kiri. Kalau misalkan di derajat kartesius berarti gitu ya, arahnya ke kiri. 2 -1 itu menurun. Nah, berarti kita turunin aja, berarti gini, berarti R itu adalah tinggal 2 dikurang 2. Untuk R sama dengan berarti tinggal 2 dikurang 2. Oh, R nya 2 dikurang 2 ya 0 gitu kan, karena lihat ini 2, ini -1, berarti arahnya menurun gitu teman-teman, bukan menurun deh, arahnya ke kiri gitu ya. Lalu kan kalau 1 ke kan kita udah dapat 0 nih ya, dari 0 ke -1 kan betul 1 ya, benar nggak? Jaraknya gitu, perbandingannya dari 0 ini, dari 0 ke -1 kan cuma 1, berarti betul jawabannya adalah atasnya 0. Lalu bagaimana dengan bawahnya? Nah, kalau bawahnya adalah teman-teman perbandingan 2:1 ini D7 ke 1. Nah, ini juga sama, 7 ke 1 berarti kan arahnya menurun gitu, 7 ke 1. Cuman kalau 7 ke 1 ini berarti jauh gitu. Kalau tadi 2 ke -1 dekat gitu, hanya 3 angka, 2, 1, 0, -1. Nah, kalau 7 ke 1 agak jauh. Nah, berarti perbandingannya besarkan lagi. Yang penting hasil perbandingan
bentuk paling sederhana adalah 1. Misalkan perbandingan besarin lagi, oh 2:1 itu kan sama aja dengan 4:2 misalkan. Lalu teman, oh ini udah 7 dikurangi 4 saja, berarti sama dengan 3 gitu teman-teman ya. Berarti ketika kita udah dapat nih 0,3 nih, ini untuk titik R, dan sisanya karena ini adalah pilihan ganda, lihat aja 0,3 berapa. Kalaupun mau yang keempat, yang ketiga misalkan, kita baru dapat 0, baru dapat 3. Yang terakhirnya misalkan 8-1, ini makin jauh juga. 8-1 ini makin jauh. Kita ubah lagi perbandingan yang ini 2:1, ini 4:2. Jaraknya makin jauh ya teman-teman ya. Kalau 7:1 deket, 2-1 dekat, 7:1 sedang, 8-1 lebih jauh, paling jauh gitu. Oh ya udah, perbandingannya kita gedein, 2:1, 4:2, ya udah ini 6:3 gitu. Oh berarti karena berkurang arahnya gitu. Oh berarti ya udah 8 diambil 6 ya 2. Boleh juga gitu teman-teman ya, tanpa melihat, misalkan teman-teman lupa dengan rumus ini, ya udah lihat aja ini gitu ya, dan lihat juga ini hasilnya, ini dengan ini gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu untuk video pembahasan kali ini. Oh iya, saya lupa, ini kita belum buktikan ya, saya mau buktikan dengan GeoGebra. Kita lihat dulu ke GeoGebra. Nah, yang ini kita hapus. Oke. Misalkan tadi ada titik P sama dengan titik P-nya berapa tadi? P-nya adalah 278. Oke. P-nya 278. Oke. Lalu ada titik Q sama dengan 1 min 1 1 min 1 min 1 1 min 1. Nah, sekarang ini perbandingannya adalah 2:3. Kalau di sini saya akan menggunakan dilatasi P Q tuh 3. Nah, dapatlah hasilnya adalah 0,32. Dapat ya hasil teman-teman. Ini adalah yang ini, misalkan kita ganti aja nih namanya ulang, kita ganti dengan R misalkan. Nah kayak gitu teman-teman ya, betul ya. Berarti ini kalau pengen tahu ya kita lihat saja. Nah, yang ini jarak dari P ke R nya adalah 7,48, jarak dari R ke Q nya adalah 3,74. Artinya yang jarak dari yang F ini itu adalah 2 kali dari 3,74 yang G ini ya. Terbukti teman-teman, hasilnya adalah 0,32 untuk titik R. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai di sini saja dulu pembahasan soalnya. Kita akan lanjut lagi di pembahasan soal berikutnya, masih tentang vektor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.